Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, pagi-pagi ini, senang sekali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua tim yang telah bisa menginisiasi satu kreativitas baru, satu inovasi baru, satu kegiatan baru, sehingga kita bisa memulai suatu kegiatan yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada semua tim sekretariat Biro HP, Pak Edi Wiono, Ibu Dewi yang sudah berkolaborasi. Saya mau lanjutkan. Saya tantang Deputi 1 untuk menunjukkan bagaimana sinergitas dari kerjasama perpustakaan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun dengan melibatkan Pak Wiono, Ibu Dewi untuk mengkreasi sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Ketika kita sudah melakukan arsip, sekarang perpustakaan pers, dan saya tunggu jantungnya bagaimana Deputi 1 mengkreasi semua MOU yang sudah melibatkan lembaga-lembaga yang kredibel. Bagaimana kita mengangkat itu pertama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sama-sama kita menaikkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala kehendaknya, atas segala kuasanya, atas segala ridhonya kita bisa melakukan suatu aktivitas yang akan menentukan masa depan perjalanan bangsa kita. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada semua yang telah berpartisipasi, terutama kepada yang memang mencatatkan diri sebagai juara. Mas Muhammad Ipan dari Jawa Barat, terima kasih. Juga Ahmad Sauki adalah bintang kita yang pernah menjadi juara 2 untuk Pustakawan Asia Tenggara. Pak Sofyan Munawar, kemudian Pak M. Ansari Tantawi Nasution DKI Jakarta, Pak Setra Dianto, Kris Dianto, Jawa Timur, Pak Amar Jawa Timur, Muhammad Mahrus Hasan Jawa Timur, Muhammad Asisi Jawa Timur, sepertinya juara umumnya Jawa Timur. Kemudian juga Marisa Latifah Jawa Timur, kemudian Bima Endrehono DKI Jakarta, kemudian Dedi Sasmito Tomo Jawa Tengah, kemudian Nuryaman Jawa Barat, kemudian Firdaus, ada juga Sulawesi Selatan, jadi saya tidak lama-lama amat. Maria Paradita Hapsari Jawa Timur lagi, Yosef Kelik Priharyanto di Yogyakarta. Kemudian di internal ada Diana Toyang, Endi Santoso, ini anak muda, Tri Utami, Alia Ali, Destia P. Prabowo, kemudian juga Imas, kemudian Lana Yurisa, kemudian Mariana Ginting, kemudian Renda Krishna Ardi Atta, Wahyu Nurayati, Arif Delta, Riswanto, kemudian Faizudin Ahmad, Leni Sudiarti, Rini Nila Kusuma, Triani Rahmawati, dan Edi Wiono. Tadi disebutkan ada 70 artikel yang dimuat. Yang kemudian tentu saja saya ingin menyampaikan tentang 70 tokoh yang telah menuliskan dan merubah dunia. Di situ ada Albert Einstein, ada Thomas Alva Edison, dan 70 penemu itu yang merubah dunia sudah selesai masanya. Hari ini kita harus mulai lagi dengan 70 tokoh dunia yang semuanya harus dari Indonesia. Karena itu Pak Biro, Pak Dr. Joko, dan Ibu Deputi, semua orang di Perpustakaan Nasional, Bung Lasmo, saya mau menginspirasi
kepada kita semua untuk memikirkan apa yang mau dipersembahkan Indonesia Perpustakaan Nasional menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka yang akan kita sosong 25 tahun yang akan datang. Jika Perpustakaan Nasional memulai hari ini dari kegiatan ini yang namanya Perpusnas Press, memikirkan bagaimana Indonesia dalam bentangan tulisan dari Sabang sampai Merauke, entah kebudayaannya, entah sumber daya alamnya, entah sumber daya manusianya. Saya yakin 25 tahun akan datang kita mempersembahkan sebuah buku, judulnya misalnya yang bergol atau apalah, yang kemudian akan menjadi buku fenomenal untuk seluruh dunia. Jika sekarang mulai digagas bagaimana melibatkan seluruh penulis dari seluruh Nusantara, bagaimana orang Papua menuliskan tentang Papua, bagaimana orang Kalimantan menuliskan tentang Kalimantan, bagaimana orang Aceh menuliskan tentang Aceh, entah itu kebudayaannya, entah itu sumber daya alamnya, entah itu sumber pariwisatanya, entah itu politiknya, ekonominya, hukumnya, itu akan menjadi sebuah kekayaan bangsa ini. Karena itu dari opini yang masuk, saya tahu itu adalah opini bebas. Apa saja yang Anda masukkan. Ke depan saya minta Pak Biro HP atau tim ini memandu kemana jalannya tulisan untuk Indonesia di peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Kita tidak bisa tidak memandu, karena apa? Indonesia akan menjadi pusatnya dunia. Di Asia Tenggara, dan Asia akan menjadi negara superpower dengan penduduk kurang lebih 5 miliar. Eropa tinggal 600 juta, Amerika Utara tidak lebih 1 miliar, maka seluruh pusat peradaban tertuju kepada Indonesia sebagai jantungnya Asia Tenggara. Dan karena itu mulai dari sekarang pikirkan bagaimana Perpustakaan Nasional memberikan warna tentang potensi Indonesia. Bicara tentang masalah peradaban, Indonesia adalah negara tertua di dunia, karena abad ketiga kita sudah mengenal tentang kerajaan Kudungga yang ada di Kalimantan Timur, yang kemudian sampai kepada Mullah Warman di abad kelima, dan kemudian akhirnya dinasti ini berakhir pada abad ke-17 di tangan Saraswati. Eropa, Amerika selalu mengakui Indonesia jauh lebih tua 1000 tahun dari mereka. Karena itu pengaruh peradaban Indonesia menyebar ke seluruh dunia, bukan sebaliknya. Bicara tentang sumber daya alam, hanya Indonesia yang bahkan langit ketujuhnya saja adalah potensi ekonomi. Apatah lagi yang ada di dalam lautnya, mulai dari sisi lautnya, minyaknya, apa saja energi terbarukan yang ada di sana. Tentu saja daratannya jangan ditanya lagi, surganya dunia. Tapi ini semua harus dibukukan. Dan kalau bicara tentang buku, kita akan bicara tentang bagaimana menata otak manusia. Setiap orang dibekali dengan triliunan neuron yang terpencar waktu dia lahir. Dan setiap dia mengenal huruf, setiap dia mengenal kata, setiap dia mengenal kalimat, dan setiap dia mampu untuk menyatakan pendapat, maka disitulah terbentuk struktur pemikiran manusia yang jenius. Karena itu buku selalu membentuk struktur pemikiran manusia mengantar kepada jenius. Oleh karena itu yang namanya kualitas intelijensi seseorang selalu ditentukan oleh daftar bahan bacanya yang terbaik. Karena itu tentu program ini akan menjadi prioritas kita di masa yang datang. Ada beberapa hal yang melandasi program ini menjadi prioritas. Yang pertama, Indonesia tidak pernah rendah budaya bacanya. Kalau di dalam seluruh survei yang pernah diumumkan Indonesia rendah budaya bacanya, itu adalah hasil akhir yang tidak pernah dikupas apa penyebabnya. Penyebab utamanya Indonesia berada pada urutan terendah dalam ranking dunia untuk membaca adalah karena yang mau dibaca tidak ada. Memang di Jakarta, memang di Bandung, di Jogja, Surabaya, Makassar, dan Medan berulang kali saya katakan bahan baca di sana melimpah. Tapi begitu Bapak keliling di seluruh perbatasan yang terdepan, terpencil, dan tertinggal, disitulah baru kita bisa
miris. Disitulah kita bisa menangis. Jangankan koran baru, untuk koran bekas pemutus kacang saja nggak ada. Faktanya di Indonesia tidak lebih 30 juta buku baru terbit setiap tahun untuk 223. Padahal UNESCO membuat standar minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun, dan orang-orang Eropa mencapai 25-30 buku baru setiap orang setiap tahun. Kita jauh. Jadi problem kita adalah yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, memperkecil kesenjangan antar wilayah. Bagaimana kita mengupayakan saudara-saudara kita yang ada di kabupaten terpencil, di daerah perbatasan, di kecamatan perbatasan dengan negara lain, itu bisa dapat akses. Dan kalau tidak ada yang menulis, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan buku? Karena itu saya senang bahwa semua yang telah memberi testimoni senang karena tulisannya bisa dimuat, bisa dicetak, bisa disebarkan. Saya tidak tahu bagaimana mengatur dengan copyright di masa yang datang. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sekretariat, di Put 1, di Put 2, silakan ini digagas menjadi program prioritas kita ke depan untuk membangun penulisan dan kita sebarkan. Tetapi saya ingatkan, marilah menulis yang sesuai dengan kebutuhan paling fundamental masyarakat di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang kebudayaan dan pariwisata, karena ini menjadi sebuah ajang untuk ikut berkontribusi. Di satu sisi tulisan mencerdaskan anak bangsa, di sisi yang lain tulisan ini bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi. Karena Anda bermimpi mau cerita tentang pariwisata, kalau Anda tidak punya tulisan tentang bagaimana nilai-nilai yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat itu. Jadi Anda jangan bermimpi pariwisatanya maju kalau tidak ada ceritanya dalam bentuk tulisan. Bali menjadi sebuah wilayah island terkecil, small, indah dengan segala ceritanya dan terkenal di seluruh dunia. Wisatawan mancanegara boleh mengenal Bali, tidak kenal Indonesia. Banyak yang seperti itu. Dan karena itu penting untuk menuliskan cerita tentang bagaimana kekayaan bangsa Indonesia. Tidak bisa lagi kita berdebat di media, tidak bisa lagi kita hanya klaim, tapi semua harus tersebar dalam tulisan. Dan tentu saja saya berharap ke depan tulisannya minimal bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sehingga nanti orang betul-betul bisa membaca dan kita akan menarik orang-orang baru yang ada di luar sana untuk datang ke Indonesia sebagai surganya dunia. Itu pengantar. Karena ini harus dibaca, ya tentu harus baca karena ini runtuh ya, tidak bisa dilangkai. Saya menyampaikan bahwa puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa di atas limpahannya, karena kita bisa mengikuti acara peluncuran buku dan pengumuman pemenang dalam rangka Pekan Propusnas Press yang dilaksanakan hari ini. Dua buku yang akan diluncurkan hari ini adalah buku ontologi dengan judul Inovasi Pustakawan Menuju Indonesia Maju dan Coretan Pustakawan. Sebenarnya saya koreksi dulu kata coretan, tapi ya yang namanya wartawan itu susah untuk dirubah idenya karena dia selalu terfokus pada bagaimana menciptakan judul yang bombastis. Nggak apa-apa lah. Ini adalah sebuah kreasi yang harus saya hormati, hargai. Namun ke depan tentu saja berharap untuk lebih ilmiah lagi. Nggak apa-apa. 15 penulis terseleksi, tentu saja saya memberikan apresiasi dan saya berharap ke depan tahun-tahun berikutnya penghargaannya betul-betul yang bernilai ekonomis, juga bernilai akademis, dan juga yang membuat secara individual mendapatkan nilai-nilai yang akar martabatnya dimanusiakan dalam komunitasnya. Kemudian coretan pustakawan adalah hasil dari workshop menulis kreatif yang diinisiasi oleh subbagian penerbitan. Nah, saya berharap nanti ini mencakup seluruh unit perpustakaan nasional, perpustakaan daerah di provinsi, kabupaten, kota, dan
Sekali lagi kita ingin melibatkan perguruan tinggi karena perguruan tinggi punya tanggung jawab moral untuk pengabdiannya kepada masyarakat. Bukan hanya datang ber-KKN, bukan hanya datang berkunjung, tetapi saya ingin memberitahukan bahwa Indonesia lapar buku dan yang punya otoritas dan tanggung jawab moral untuk menyajikan buku-buku bernuansa akademik, baik yang bisa diterapkan sebagaimana arahan Bapak Presiden maupun yang akan mengkreasi pengetahuan-pengetahuan di masa akan datang itu adalah perguruan tinggi. Karena itu saya minta di penerbitan ini menggali untuk terus menggabungkan dengan para penulis dari perguruan tinggi. Saya ingin mengingatkan pula bahwa buku-buku tebal sudah tidak relevan lagi karena hasil penelitian acak pribadi saya, dan saya minta penerbitan ini untuk melakukan juga penelitian ilmiah tentang betapa tebalnya sebuah buku, ternyata isinya hanya tidak lebih 30%. Karena itu gunakanlah kemampuan kepustakawanan Anda untuk menghasilkan buku-buku yang padat tetapi syarat dengan makna dan isi. Jangan 65% kata penghubung, kata sambung, dan sebagainya. Gunakanlah kemampuan pustakawan Anda untuk membuat abstrak dari buku yang tebalnya 500 halaman, kemudian menghasilkan mungkin 50 halaman, tapi maknanya syarat cepat dimengerti, karena kita memang harus berubah dalam tren percepatan yang dipaksa oleh kemajuan teknologi yang ada. Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta, sekali lagi tentu kita sangat senang bahwa hari ini kita mulai bicara tentang bagaimana menghimpun pemikiran bangsa Indonesia yang pasti akan melampaui batas-batas kejayaan tentang Kutai Kartanegara, tentang kejayaan Sriwijaya, tentang kejayaan Majapahit. Saya yakin dengan generasi-generasi yang ada sekarang jauh lebih hebat daripada semua masa kejayaan masa lampau kita. Saya mencoba mengutip pendapat seorang wartawan senior di daerah saya, almarhum Husni Jamaluddin. Beliau pernah bertanya, apakah kampus-kampus yang ada sekarang bisa menghasilkan generasi-generasi jenius melebihi daripada Ila Galigo, melebihi daripada Babat Diponegoro, kemudian melebihi daripada Panji? Ini tantangan. Karena tokoh-tokoh, hasil-hasil karya yang disebutkan itu semua muncul dalam keadaan nomaden. Semua muncul dalam keadaan belum pernah mengenal kampus-kampus prestisius seperti saat ini. Ini sebuah tantangan bagi kita. Bukan hanya tantangan kepada para pendidik dan mahasiswa, tantangan bagi kita di Perpustakaan Nasional sebagai institusi, bukan penjaga peradaban saja, bukan pelestari peradaban saja, tapi kita adalah pencipta peradaban baru. Dan hanya dengan kegiatan seperti inilah Perpustakaan Nasional akan berkontribusi untuk menjadi sebuah institusi pencipta peradaban baru yang sesuai dengan esensinya. Saya ingin memandu dan saya ingin mengulangi, mari seluruh masyarakat ilmuwan bangsa Indonesia, kita tuliskan tentang Indonesia dalam sumber daya alamnya, dalam sumber daya manusianya, dalam peradabannya, dalam politiknya, yang hari ini diakui di seluruh dunia sebagai negara demokrasi terbaik. Hasilkan dan dipersembahkan oleh generasi-generasi milenial ini pada menyongsong Indonesia 100 tahun merdeka, 25 tahun yang akan datang. Jika hari ini Mas Edi dimulai, saya kan percaya 2-3 tahun ke depan, kerangkanya, formatnya sudah mulai kita lihat, dan Anda bisa mematangkan untuk melebihi 70 karya-karya penemu dunia yang merubah dunia, sekelas Albert Einstein dengan teori relativitasnya, sekelas Graham Bell yang telah menciptakan telepon yang kemudian pada masa itu semua orang percaya tidak mungkin kita bisa bicara orang di Amerika tanpa kabel. Hari ini semua berubah dan itu semua sudah bakalnya. Begitu juga dengan Thomas Alva Edison yang menerbitkan listrik yang pada saat itu dikeluarkan dari kolam. Hari ini tidak ada kehidupan tanpa listrik. Dan seterusnya di dunia kedokteran, di dunia matematika, dan dunia-dunia lain, daftar 70 penulis ini ada di sini yang tidak perlu saya bacakan karena pustakawan jauh lebih pintar daripada yang saya sebutkan. Bapak, Ibu,
dan seluruh teman-teman yang ada di webinar ini. Sekali lagi, Perpustakaan Nasional kami sangat terbuka untuk saling mengisi ke arah yang positif. Saya ingin mengulangi, Indonesia lapar buku. Tanpa kita menulis, tanpa kita membuat coretan, tidak ada yang bisa kita banggakan di masa akan datang. Modal kita, modal bangsa terbesar adalah menulis buku. Eropa hari ini dikagumi, semua orang menghabiskan uang untuk sekolah ke Belanda, sekolah ke Amerika, sekolah ke Paris, sekolah karena di sana banyak buku, dan Anda tahu buku dari sana mereka telah dikumpulkan ratusan ribuan tahun yang lalu oleh para peneliti mereka, karena dia selalu percaya bahwa ilmu pengetahuan sampai kapanpun akan dikejar, dan tanpa Anda peduli perpustakaan, tanpa Anda peduli buku-buku itu, maka tidak ada yang bisa akan dicari orang. Akankah suatu ketika Indonesia menjadi tempat belajarnya dunia? Itu sangat mungkin. Kalau dimulai dari sekarang, menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan bahan bacanya, dan jangan lagi membiarkan orang-orang untuk tidak suka perpustakaan dan menginginkan perpustakaan untuk terakselerasi, karena dia akan menjadi bagian daripada tenggelamnya masa lalu bangsa Indonesia, masa depan bangsa Indonesia. Terakhir, saya ingin mengulang, dan ini berulang kali saya sebutkan, bahwa 10-50 bahkan 100 tahun yang akan datang, negara ini akan tetap menjadi negara superpower dengan ekonomi yang terkuat. Tapi ada problem yang harus dicatat. Ada 3 negara yang berpindah tangan dari penduduk aslinya karena integritasnya rendah. Adalah Selandia Baru yang tadinya diberikan kepada anak cucunya Kupe dari Melanesia Selatan, yang kemudian terkenal dengan bangsa Maori di Selandia Baru. Mereka ini tidak suka literasi, mereka ini tidak suka perpustakaan, mereka tidak suka baca. Ketika Abel Tasman datang membangun perpustakaan, orang-orang Maori melempari kotoran. Dia butuh waktu kurang lebih 5 sampai 8 tahun untuk meyakinkan kepada mereka agar perpustakaan ini dibiarkan untuk mereka berternak menjadi perpustakaan. Hari ini Selandia Baru memang sebuah negara maju, tapi bukan penduduk aslinya yang menikmati kemajuan itu. Australia adalah sebuah benua terbesar yang diberikan ke bangsa aborigin. Tapi kemudian hari ini yang menikmati adalah anak cucunya James Cook yang datang ke sana pada abad 17. Bangsa aborigin di Australia hari ini terpaksa dibuatkan undang-undang khusus agar tidak punah karena terus pergi ke soal kemiskinan, kebodohan, dan mati di pinggir jalan. Amerika, sebuah bangsa hegemoni ekonominya, kekuatannya, superpower yang menjadi satu-satunya tantangan China saat ini, itu diberikan kepada bangsa India pada masa ini. Tapi begitu Christopher Columbus datang dengan bukunya, dia pun mencurinya, dibakar pula, dan hari ini kita lihat ya dari sana. Jadi siapa yang anti buku, siapa yang tidak cinta buku, dia bisa kehilangan eksistensinya, dia bisa kehilangan harkat dan martabatnya, dan dia bisa kehilangan segala-galanya. Karena itu para tokoh-tokoh dunia selalu mengatakan, lebih baik saya kehilangan segala-galanya daripada kehilangan buku. Karena buku adalah sumber inspirasi yang akan menentukan masa depan kita. Nah itu saya terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkontribusi. Tidak ada tulisan yang jelek, semua adalah bagus. Jika orang menulis tentang bagaimana memasak masakan, itu tentu berguna bagi ibu. Jika orang menulis bagaimana bermain bola yang baik, itu berguna bagi para pencinta bola. Dan karena itu perpustakaan tidak pernah mengatakan ini buku baik, ini tidak. Kita bahkan selalu punya filosofi. Sedetik membaca, secerca harapan. Karena hierarkis otak manusia dibentuk dari mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, dan kemudian memiliki kemampuan untuk menyatakan hubungan sebab akibat
dan akhirnya pada kemampuan kita untuk menyatakan pendapat, dan kemudian Perpustakaan Nasional mengambil langkah tegas untuk membagi 4 tingkatan literasi. Yang pertama adalah kemampuan untuk men-searching akses informasi, bagaimana kita punya fasilitas, bagaimana kita punya pemahaman bahwa saya membutuhkan bahan bacaan seperti ini dan bagaimana mendapatkannya. Kita sudah memahami bahwa ada 10 mesin pencari terbaik dunia saat ini, dan saya minta Mas Edi atau Pak Pilwati nanti ini disosialisasikan 10 mesin pencari terbaik dalam dunia akademik yang perlu disosialisasikan ke perguruan nasional, ke perguruan tinggi, ke sekolah, karena kita berada pada masa belajar dari rumah dan mereka tentu membutuhkan Q atau kata-kata kunci bagaimana masuk dalam searching ilmu pengetahuan yang terbaik. Itu pertama. Dan yang kedua, tentu saja saya berharap bahwa teman-teman ini bisa betul-betul memandu masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga nanti kita sampai pada parameter-parameter indeks literasi yang kita tetapkan sendiri, dan ini bukan dikarang. Sekali lagi, Kepala Perpustakaan Nasional dan jajaran tidak mengarang tentang 4 tingkatan literasi yang ada, karena itu merumuskan formula yang telah ditetapkan UNESCO, yaitu yang pertama tadi kemampuan akses, minimal 3 buku baru setiap tahun. Yang kedua, kemampuan memahami makna yang tersirat dari yang tersurat. Dan yang ketiga, kemampuan mengkaji baru, menyatakan pendapat, inovasi, gagasan, kreativitas baru. Tapi semua itu akan berakhir pada sebuah cerita bagaimana menciptakan barang dan jasa yang bermutu untuk kompetisi global. Dan ini memang sangat fundamental karena terkait langsung dengan masalah kedaulatan negara. Mampu nggak kita untuk menghentikan segala produk-produk impor yang sebenarnya dalam negeri bisa diproduksi? Ini tantangan. Dan ini yang kita akan gagas bagaimana kolaborasi antara akademisi, government, dan industrialisasi bisa membangun satu kekuatan seperti juga negara-negara yang sudah eksis saat ini. Ini penting karena kita berada dalam konstelasi perang kepentingan antar bangsa. Kita memang dalam konsep perdamaian dunia, semua negara kita bersama. Karena kita tidak ada musuh, kita adalah masih konsisten pada posisi Indonesia tidak ikut berpolitik luar negeri, tapi kita bebas aktif dengan segala diplomasinya. Tapi yang tidak bisa kita nafikan adalah kita berada pada persaingan global yang tentu negara lain lalu menginginkan bagaimana mereka dengan mudah mendapatkan sumber daya alam kita yang melimpah, diolah di negaranya, dan setelah menjadi barang jadi diekspor ke kita, dan kita menjadi pembeli yang luar biasa, dirugikan karena begitu mahalnya dan sebagainya. Ini semua harus dibicarakan oleh teman-teman yang punya ide kreativitas tentang penulisan, karena esensi kemerdekaan bukan pada deklarasi independen, tetapi kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan segala kemampuan konsep yang kita miliki, dengan segala kedaulatan yang kita miliki, dan segala kemampuan untuk mengeksplorasi dan menjadikan semua potensi sumber daya alam yang ada berguna bagi kesejahteraan bangsa kita. Indonesia akan segera menuju negara dengan 5 besar ekonomi dunia dengan tingkat kesejahteraan rata-rata $30 per tahun. Kalau ini kita semua berkontribusi. Saya pesan, mari kita ikuti arahan Bapak Presiden. Mari kita laksanakan di lapangan untuk men-trigger bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kemudian hasilnya nanti akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Kira-kira itu yang saya sampaikan, dan tadi ada mau dilonceng Mas tadi. Ini dengan mengucapkan ya, Pak Bir, Bu Titik, ayo kita closing. Ya, sama-sama ya. Teman-teman seluruh peserta yang di sana, di luar sana, yang di mana saja,
Kita launching ya. Kita hitung mundur, Pak. Kita hitung mundur dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Buku Inovasi Pustakawan Menuju Indonesia Maju dan Coretan Pustakawan dengan ini resmi saya luncurkan. 5, 4, 3, 2, 1.